Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam salam budaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua, salam seniman, terutama untuk seniman di drum ya, pengrajin di drum seluruh Indonesia khususnya dan seluruh dunia ya. Salam dari Hidram Indonesia. Purworejo itu terkenal kota pahlawan ya. Di sini di kota Purworejo itu ya memang kota kecil. Perlu teman-teman ketahui ya, ini sedikit ya masukan aja untuk Purworejo ya. Purworejo adalah terkenal dengan kota pahlawan karena Purworejo itu banyak pahlawan yang dilahirkan dari kota Purworejo dan banyak gedung-gedung peninggalan kolonial Belanda di Kabupaten Purworejo ini yang masih dirawat dan digunakan ya. Gedung-gedung para perwira ya, Angkatan Darat terutama Batalion 412 Kostrad itu masih banyakkan menggunakan gedung-gedung peninggalan zaman dulu ya. Kemudian ada satu lagi ya, mungkin Purworejo kurang begitu terkenal, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa sekolahan pertama kali di Indonesia didirikan itu di Purworejo, setahu Bang Arju ya. Gedungnya masih bagus sampai saat ini dan masih digunakan untuk sekolahan gedungnya ya. Oke, untuk SMA 7 kalau nggak salah sekarang ya. Jangan sepelekan orang-orang Purworejo. Oke. Oke, malam ini Bang Arju review, bukan review ya, review lah, review. Oke, kemudian sama mengabarkan ya kota pompa terlaris di akhir tahun 2023 pompa apa, kemudian pompa terlaris di awal tahun 2024 udah kirim puluhan unit ya. Awal tahun ini udah kirim puluhan unit di seluruh Indonesia. Semoga aja pembeli-pembeli mau berbagi untuk memberikan videonya ya, supaya menjadi edukasi kepada teman-teman yang lain dan edukasi pemasangan hidram yang benar ya. Oke. Ada dua ya yang akan kita tunjukkan pompa apa saja. Oke. Pompa yang main-main ya. Teknologinya udah kita coba perhitungkan dan udah kita selalu sempurnakan untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Tapi tetap yang perlu teman-teman ketahui, kemampuan daya dorong output pompa hidram itu tetap yang 75% adalah tekanan air ya. Karena penggerak pompa hidram ini adalah tekanan air. Jadi yang paling besar pengaruhnya di tekanan air. Tekanan air itu dipengaruhi oleh dua hal ya teman-teman ya. Faktor alam ya, sama cara pemasangannya. Makanya selalu Bang Arju sampaikan ya berkali-kali dan tidak bosan-bosan Bang Arju sampaikan, sebelum membeli pompa hidram konsultasikan dulu lokasi sumber airnya. Jangan membeli pompa dulu, jangan memilih unit pompa dulu ya. Itu selalu kita sampaikan berkali-kali supaya apa?
mendapatkan hasil maksimal dengan pilihan unit pompa yang disesuaikan dengan keadaan lokasi. Supaya apa? Ketika memilih pompa, pembeli sudah men-setting pompa itu yang dikondisikan setelannya dengan pemasangan yang ada di lokasinya. Masing-masing lokasi mempunyai tekanan air yang berbeda-beda, sehingga penggerak pompa ini akan berkemampuan yang berbeda-beda supaya hasilnya tetap sama-sama maksimal. Itu settingannya yang harus mengikuti keadaan lokasinya. Oke, ini adalah pompa Dewa Ruci 4 in dengan 2 limbah buang ya. Lebih mantap lagi karena yang ini khusus pesanan dari Bank Miliarder Bang Thoyib ya. Alpukat Panjalu ya. Dia pengusaha perkebunan terbesar di Jawa Barat yang insya Allah akan terbesar mungkin di Jawa Tengah. Saling mendoakan aja dengan Bang Thoyib ya. Ini kalau yang pertama Bang Arju buat itu badan pompa 4 in dengan 2 limbah buang itu 2,5 in. Khusus untuk Bang Thoyib ini Bang Arju mau buat perbedaan, dan ini juga akan kita produksi untuk selanjutnya ya. Ini limbah buangnya 3 in ya. Oke. Yang 2,5 in aja kemampuannya insya Allah bagus, apalagi yang ini. Oke. Ini adalah logo dari perkebunan alpukat Panjalu ya. Alpukat Panjalu dengan gambar buah alpukat, the best tropical avocado. Oke. Mantap. Elevasi hanya 6 meter ini. Elevasi terjunan hanya 6 meter kalau menurut informasi, atau 4 meter ya. Bang Arju lupa. Untuk target ketinggian output sekitar 50 meter katanya. Oke. Ini adalah yang terlaris di akhir tahun 2023 sama yang Arju ya. Ini kebetulan tabungnya pas nggak ada, jadi nggak bisa Bang Arju tampilkan ini ya. Oke. Ini yang Arju Super yang 3 in ya, yang kemarin juga di Bogor. Ini berapa unit akhir tahun itu, sekitar 5-6 unit ya penjualannya. Kalau untuk yang Dewa Ruci itu banyak, itu sama sekitar 5-6 unitan. Kemudian inilah yang awal tahun, akhir tahun, dan awal tahun masih terus ratingnya tinggi. Pesanannya bagus. Untuk bulan ini aja ini 4 unit ini. Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat 2. Ini minggu kemarin kita kirim ke Jawa Barat ya. Nusantara 3 in dengan tabung 4 in. Ini nyusul lagi. Ini di Bogor, sama-sama Bogor kemarin. Oke. Gimana lagi dapat pompa dengan kualitas galvanis medium A, full medium A ya. Nggak ada, ini pipa hitam nggak ada, ini full medium A. Jadi kebanyakan kan galvanis tapi lehernya ini biasanya pakai pabrikan ya. Kalau pabrikan itu kebanyakan pipa hitam. Kalau ini kita desain sendiri sehingga bisa kita jamin galvanis medium A. Oke. Ini yang badan pompanya 3 in, ini tabung 4 in.
Harga berapa? Wah, naik turun 3 jutaan. Oke, inputnya 2 in ya. Kalau ini 2 in. Kalau kemarin banyak yang menanyakan yang Nusantara yang 4 in kayak ini ya, 4 in. 4 in itu inputnya kita sarankan minimal 2 in setengah atau 3 in ya. Tapi kalau elevasi terjunannya memang cukup kuat, bisa menggunakan 2 in. Oke. Tuh, jangan lihat tampilan sederhananya, tetapi lihat kemampuan maksimalnya. Oke. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kemudian ada lagi, nah, ini pesanan dari, tapi di sana itu. Oke, ini pesanan ini dari Medan ya, Pak Daniel, perusahaan perkebunan. Kalau kantor pusatnya di Jakarta sebenarnya, cuman perkebunannya itu di daerah Medan. Oke, ini pompanya pompa 4 in, Arjo Super 4 in dengan tabungnya ukuran 6 in. Nah, ini pompanya. Oke, ini Pak Daniel ini sebenarnya sebelum lebaran ini minta diambil katanya informasinya, cuman yang satu tabungnya baru pengecatan itu. Kalau badan pompa udah ready, ada 2. Di mana badan pompanya? Ini badan pompa ada ready, udah ada 2. Tinggal tabungnya masih pengecatan. Ini masih diambil 2 unit. Nah, Pak Daniel itu udah membeli mulai 2019 kalau nggak salah, kalau nggak 2019-an itu sampai saat ini sudah ambil 4 unit dan ini mau penambahan 2 unit lagi. Jadi totalnya sekitar 6 unit. Informasi terakhir yang 4 in kemarin itu, yang dulu itu outputnya panjangnya 1,5 kilo dengan ketinggian sekitar 50-60 meter. Woi. Oke, ini tabungnya, ini lagi pengecatan. Semoga cepat selesai. Besok panas ya, karena dari tadi hujan terus. Oke. Salam sukses selalu untuk semuanya lah pokoknya ya. Terutama untuk pemula pengrajin hidram, jangan putus asa, jangan lemah mental untuk mendalami hidram ya. Karena hidram itu gak ada yang pengrajin yang ahli yang pinter itu untuk pompa hidram itu ndak ada. Bang Arjo sampaikan sekali lagi, banyak teman-teman, soalnya banyak teman-teman ya yang coba konsultasi yang lagi belajar membuat hidram. Kuncinya cuma satu, ketelitian. Dan gunakan ilmu orang Jawa itu loh, ilmu titen. Jangan berfokus kepada teori. Teori penting, tapi bukan jaminan. Teori penting tapi nggak jaminan. Terjunan sekian pasti akan menghasilkan sekian untuk ketinggian sekian, itu bukan patokan. Bukan pedoman. Bang Arjo jamin bukan pedoman. Ya, kalau buat orientasi ya, standar oke lah. Tapi kalau itu buat pedoman maksimal, tidak bisa lebih, no, jangan gunakan itu. Berarti pemikiran kita nggak mau berkembang. Oke, nah, jadi jangan putus asa yang lagi mempelajari hidram. Ya maaf kalau
Mungkin pertanyaan ke Bang Arju nggak memuaskan jawabannya karena Bang Arju sendiri juga masih belajar. Ya, Bang Arju sendiri masih belajar. Dan oh iya maaf kalau ada yang komen pompa Hidram Arju mahal-mahal, kalau ada harga di atas 2 juta, harga masih 2 jutaan kok mahal. Ya Bang Arju sarankan jangan memilih pompa hidram menggunakan bahan baku besi, apalagi galvanis, tapi cari harga bahan bakunya yang PVC ya, biar tahu ada yang 2 jutaan itu menggunakan PVC ya. Tapi enggak lah, Bang Arju sudah perhitungkan untuk harganya, dan setiap harga semurah apapun yang Bang Arju jual, walaupun sedikit banyak itu kan relatif ya. Bisa untuk Bang Arju bilang banyak, mungkin teman yang lain bilang sedikit atau sebaliknya. Oke, kalau untuk harga, untuk kualitas ya pasti ada harga, ada kualitas. Tentunya seperti itu. Tetapi saran Bang Arju, carilah yang efisien. Ya, bahan baku pompanya yang ada ketahanan. Kalau spare part itu enggak jaminan. Nah, kemarin ada yang telepon katanya, Bang Arju mbok pakai uretan, poliuretan seperti yang lain. Oh, kalau poliuretan kita udah pakai dari tahun 2018 ya. Kita juga udah mempelajari karakter dari bahan baku uretan itu. Seperti apa sih bahan baku poliuretan itu? Oh, biar Bang Arju tunjukkan ya. Nih, oke. Nih, ini bahan baku poliuretan. Nih, ini memang tahan pukul teman-teman ya. Ini tahan pukul, Bang Arju pernah demonstrasikan di video dulu ya. Ini tahan pukul. Tetapi bahan baku ini tidak tahan panas. Oke? Pasti ada plus, ada minusnya. Tinggal orientasi kita mencari yang seperti apa kualitasnya. Sasaran kita itu fungsional dari spare partnya atau tahanan kualitas bahan bakunya. Kalau saran Bang Arju yang paling tahan lama dan bisa bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, itu yang model membran. Klep tabungnya terutama itu yang model membran. Itu daya tahannya cukup kuat dan itu dibuktikan oleh informan atau guru-guru hidram Bang Arju yang udah mulai dari tahun 70-an itu dia udah merawat, walaupun nggak membeli tapi dia udah merawat ya. Yang model membran itu kekuatannya bisa bertahun-tahun. Tapi kalau ditanya poliuretan itu tahan pukul tetapi nggak tahan panas. Sedangkan fungsi dari klep itu di situ dia membuka dan menutup sehingga akan menghasilkan benturan dan akan mendapatkan tekanan ya klep itu. Tergantung dari tekanan balik yang akan ditanggung oleh klep tersebut. Ya, kalau pemasangannya selama ini hanya 5 bar, 6 bar, 3 bar, di bawah 10 bar yo, kekuatannya bisa lama. Tapi kalau sudah pernah memasang sampai di atas 10 bar, apalagi 14 bar, 16 bar yang pernah kita lakukan, itu baru tahu kualitas bahan baku yang kita gunakan itu ketahanannya sampai mana. Itu loh. Enggak cuman dari kualitas bahan bakunya, cara kita membuatnya pun sama. Cara setting konstruksi klepnya pun itu mempengaruhi kekuatan ketahanan dari bahan bakunya. Ya. Jadi
Kalau Bang Arju tidak berani ngomong jamin kekuatan lebih dari usia Bang Arju membuat pompa hidro. Karena Bang Arju masih pemula, baru belajar itu 2016. Baru membuat dan berani menjual akhir 2016, awal 2017, dan itu pun hanya di lingkungan sendiri. Belum berani online ya. Dulu jadi Bang Arju nggak berani kalau untuk kalau cuman menganalisa, mengkira-kira itu nggak berani. Yang selalu Bang Arju sampaikan di konten atau di video-video Bang Arju, apa yang sudah Bang Arju alami. Ya, ini juga saran untuk teman-teman pemula pengrajin hidram ya. Jangan melebih-lebihkan hasil karya kita. Sampaikan sesuai spek standar apa yang kita ketahui. Jangan melebih-lebihkan pokoknya. Tidak bisa. Ya walaupun nanti gampang mengelak kalau ada kerusakan. Itu gara-gara kotoran, gara-gara batu, gara-gara apa. Itu. Jangan punya mental seperti itu. Ya memang pompa hidram spare part rusak itu belum tentu karena durasi pemakaian. Bisa faktor X. Tapi jangan dibuat faktor X itu menjadi kambing hitam. Oke. Bang Arju udah lama, dari 2019 nggak ada nggak ada ganti-ganti bahan baku untuk spare partnya. Kita tetap bertahan, kita komit ya. Karena apa? Mengganti belum tentu menjadi sempurna. Tapi mensempurnakan pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.